Kamu anak bau. Otakmu berputar sangat cepat. Ye Hansuang tidak menegur Qin Yichen, tetapi malah melambaikan tangannya. Oke, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Mahkamah Agung tentang kata-kata Anda. Tetapi Anda juga berhutang budi kepada saya. Ketika Anda dapat sepenuhnya mengembangkan kekuatan bola itu, ingatlah untuk meminta saya berkunjung. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan tersenyum sedikit. Itu mungkin akan memakan waktu lama. Mungkin di mata orang-orang ini di Mahkamah Agung, Qin Yichen tiba-tiba mengeluarkan benda seperti itu, dan waktunya terlalu singkat dan terlalu cepat. Penelitian dan pemahaman yang menyeluruh, saya khawatir itu tidak akan memakan banyak waktu. Tapi Qin Yichen sendiri sangat jelas. Bola yin dan yang daunnya yang tidak sempurna telah dipelajari sejak lama. Mengandalkan kemampuan avatar Sai Lao, Qin Yichen memiliki hampir 1000 avatar yang sibuk dengan masalah ini. Dengan kata lain, jika Qin Yichen tidak memiliki sarana untuk mengkloning orang tua itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Dan dalam 1000 tahun terakhir, Qin Yichen tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mempelajari bola yin yang dao. Ini sebenarnya membutuhkan waktu lebih lama. Ribuan tahun, bagi mereka yang telah menetapkan posisi mereka di dewa, mungkin itu hanya masalah tidur siang. Tetapi bagi Qin Yichen dan orang lain yang belum menjadi dewa, itu adalah waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, hari ini dia masih memiliki keberuntungan mutlak yang diberikan oleh aturan dunia. Dalam menghadapi metode kelelahan yang bodoh, keberuntungan adalah faktor yang menentukan. Karena itu, jika Anda benar-benar ingin mempelajari metode ini secara perlahan, 10.000 tahun sangat singkat. Ini sepadan dengan menunggu. Ye Hansuang mengatakan ini di luar dugaan Qin Yichen, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Mahkamah Agung. Itu saja untuk hari ini, jarang ada pertunjukan yang bagus untuk menghabiskan waktu. Setelah berbicara, Ye Hansuang melambaikan tangannya, dan semua orang yang hadir tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Qin Yichen segera menggunakan kemampuan teleportasi kuil Guangzhou, tetapi saat berikutnya, dia gagal. Ye Hansuang dengan ramah menunjuk ke kejauhan. Di atas adalah metode seorang teman saya. Saya tidak tahan untuk memecahkan benda itu. Anda hanya bisa pergi ke wilayah bintang Changlan melalui saluran luar angkasa. Hampir segera setelah Ye Hansuang selesai berbicara, Qin Yichen melarikan diri dengan cepat. Ye Hansuang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak bisa melihat bahwa latar belakangmu di dunia peri lebih kuat dari yang kukira. Hal-hal di bawah Immortal Realm telah dirilis. Orang besar mana yang Anda dapatkan dukungannya? Untuk menggunakan metode ini untuk membantu Anda keluar, tidak peduli apa, Anda harus menjadi seorang veteran. Dengan pikirannya melayang, Ye Hansuang perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa untuk menjadi hidup. Di wilayah bintang Changlan, Flinren melirik matahari di langit dan merasa tidak puas. Misi omong kosong macam apa ini? Jika aku tidak berada di tanganmu, aku tidak akan datang ke sini bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Flinren sekarang penuh dengan kebencian. Dalam ingatannya, wilayah bintang Changlan adalah hutan hijau. Setiap kali angin bertiup, hutan akan seperti ombak yang bergulung di lautan. Tapi sekarang, di wilayah bintang Changlan, di mana ada jejak pohon? Apalagi di posisi Flinren meninggalkan saluran luar angkasa. Ada sebuah kuil di sekitar, dan kegelapan menyelimuti, dan hampir tidak mungkin menggunakan kuil untuk sepenuhnya menempati wilayah-wilayah bintang Changlan. Flinren dengan hati-hati menghindari orang-orang percaya di kuil Lord of Light sepanjang jalan, dan akhirnya meninggalkan hutan kuil ini. Tapi sebelum dia sempat bahagia, dia melihat nyala api merah di langit jatuh ke kejauhan. Dengan raungan, Flinren melihat dengan matanya sendiri sebuah gunung setinggi ratusan meter menghilang ke udara tipis, dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Flinren menelan ludahnya dengan susah payah. Sial, hal macam apa ini? Mendekati pukulan penuh tingkat ksatria? Kapan kuil penguasa cahaya memiliki hal-hal langka seperti ksatria? Sial, bagaimana jika ini menyakitiku karena kesalahan? Flinren juga ragu-ragu untuk sementara waktu. Alasan utamanya adalah jalan ini terlalu berbahaya. Tetapi setiap kali ada kesempatan untuk memilih, Flinren tidak akan memilih jalan ini. Dalam lingkungan seperti itu, Flynn tinggal selama setengah jam sebelum memilih untuk melanjutkan. Tidak mungkin. Jika saya tidak melakukan ini, Mahkamah Agung akan menyalahkannya. Tetapi itu tidak akan memperhitungkan bahwa dia masih penguasa kota Magpie sekarang. Kedua kejahatan itu dihukum bersama, dan sebagian besar hidup mereka harus dijelaskan di sini. Apa yang tidak diharapkan oleh Flynn Lin, yang berkelana ke hutan, adalah bahwa tidak lama setelah dia memasuki hutan lebat, sebuah kuil perlahan turun dalam sorotan cahaya yang besar itu. Zhao Wuling menyaksikan kuil itu muncul, dan ketika kuil itu perlahan-lahan jatuh, ada emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Penatua Sai, yang berada di sampingnya, membelai janggutnya dan mengangguk puas. Kali ini, sekitar 30% dari kekuatan iman yang tersimpan telah dikonsumsi. Jadi Zhao Wuling tidak memiliki banyak pengaruh padamu untuk bertemu musuh, kan? Zhao Wuling mengangguk setuju. Itu jelas bukan masalah.
Jangan katakan, setelah datang ke alam dewa kali ini, akumulasi kekuatan iman sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Sai Lao, katakan sejujurnya, apakah ada kejutan yang disiapkan secara diam-diam untuk Tuan Cahaya? Sai Lao meraba-raba dagunya dengan cara yang tak terduga. Tidak ada kejutan. Tetapi itu harus menyelesaikan beberapa masalah segera. Zhao Wuling memiliki ekspresi iri di wajahnya, dan melingkarkan tangannya di bahu Sai Lao. Kapan kamu bilang otakku bisa seaktif otakmu? Kenapa aku tidak bisa memikirkan apa yang kamu pikirkan? Pria tua itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Itu, kamu lihat apakah ada perubahan setelah kuil Lord of Light jatuh? Saya mendengar bahwa jika kuil berada di tempat yang tepat, akan ada jalan agung surga dan bumi, mengubah kuil menjadi dewa. Meskipun mungkin sangat rendah, selalu ada sedikit ide. Setelah akhirnya mengibaskan Zhao Wuling, Sai Lao merasa malu. Seberapa pintar kamu? Tetapi karena hubungan yang lebih dekat dengan penguasa cahaya, ia sering berspekulasi tentang makna yang dalam dari tindakannya, dan merangkum sedikit pengalaman. Yang paling penting adalah Tuan Sai tidak yakin apa yang dipikirkan Qin Yichen. Dia tidak pernah memberitahu mereka, apalagi menjelaskannya secara rinci. Itu semua hanya dugaan. Meski sudah berkali-kali ditipu oleh dirinya sendiri, siapa yang bisa menjamin keberuntungannya akan selalu baik? Oleh karena itu, Pasai sebenarnya tidak yakin, dan sebisa mungkin menghindari topik ini. Tepat ketika Sai Lao sedang berpikir, sebuah panggilan tiba-tiba datang dari telinganya. Sai Lao, datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi? Saya ingat bahwa kuil tidak seperti ini. Apakah karena transmisi yang salah? Apakah masih ada kesalahan transmisi di kuil? Sai Lao tampaknya telah mendapat pukulan keras di otak, dan dengan cepat berteleportasi ke depan kuil penguasa cahaya dan melihat ke atas. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama.